Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kembali saya menjawab pertanyaan komentar. Tetapi sebelumnya silahkan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini. Aku mau nanya, aku baru suntik KB 3 bulan baru sekali. Sekarang sudah nggak suntik lagi. Apa iya cepat hamil? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi suntik KB 3 bulan hanya sekali terus kemudian lepas suntik KB ya. Apakah cepat hamil? Jadi setiap orang itu tingkat kesuburannya tidak sama ya. Suntik sekali ada yang lama sampai 1 tahun belum punya anak, sampai 6 bulan belum punya anak. Terus ada yang baru lepas 1 bulan 2 bulan itu sudah hamil seperti itu. Jadi itu menurut tingkat kesuburan masing-masing ya. Setiap orang tidak sama ya tingkat kesuburannya. Jadi ini suntik KB 3 bulan sekali saja. Apa iya cepat hamil? Kalau ingin cepat hamil bisa misalkan meminum penyubur kandungan seperti itu. Kalau tidak ingin cepat hamil ya biasa saja ya, tidak perlu mengkonsumsi penyubur seperti itu ya. Misalkan ingin belum hamil tetapi tidak menutup kemungkinan walaupun tidak minum penyubur bisa saja baru lepas 1 bulan 2 bulan itu sudah bisa hamil seperti itu ya. Jadi itu menurut dari kesuburan setiap orang ya, kesuburan masing-masing tiap orang ya. Oke, langsung saja ini pertanyaan berikutnya ya. Berikutnya, saya hamil 14 minggu atau hamil muda. Dan minggu-minggu sebelumnya kenapa ya perut saya sering kram seperti hendak haid, jadi takut kenapa ya. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaan. Tapi sebelumnya silakan subscribe dulu terutama bagi yang bertanya. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini hamil 14 minggu, hamil muda. Dan minggu-minggu sebelumnya kenapa perutnya sering kram seperti hendak haid, jadi takut. Jadi ini harus hati-hati ya, jika terjadi seperti ini, kram-kram seperti ini, maka harus segera dipakai untuk istirahat, bed rest. Tidak boleh beraktivitas ya, tidak boleh beraktivitas terlalu banyak seperti itu, tidak boleh kecapean juga, tidak boleh stres. Salah satu tanda kram seperti ini merupakan salah satu tanda-tanda menuju ke keguguran. Jadi harus hati-hati jika terjadi kram perut seperti ini, maka harus segera dipakai untuk istirahat ya, istirahat berbaring seperti itu ya. Terus kemudian tidak boleh dipakai berhubungan dulu seperti itu, karena jika dipakai akan menyebabkan terjadinya kontraksi dan bisa terjadi keguguran seperti itu. Terus jangan lupa minum vitamin yang diberikan. Jika vitaminnya habis harus segera dikontrolkan, periksa seperti itu ya. Jadi ini kenapa ya? Jadi ini merupakan suatu tanda-tanda terjadinya bisa terjadi keguguran, makanya harus segera dipakai untuk bed rest seperti itu. Istirahat berbaring. Dan jangan lupa gizinya diperhatikan ya, gizi ibu hamil, gizi seimbang, terus cukup air putih seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saya barusan ke rumah sakit Karunia Kasih dan saya hamil 8 minggu. Kata dokternya tidak ada detak jantung dan disuruh nunggu 1 minggu. Katanya akan ada darah keluar. Saya masih belum yakin. Bismillah, apa ini masih bisa dipertahankan? Oke, langsung saja saya jawab ya. Tetapi silahkan tombol subscribe di bawah ini terutama bagi yang bertanya ataupun yang belum, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini
hamil 8 minggu tidak ada detak jantung, suruh nunggu 1 minggu. Wah, tidak ada detak jantung, ada janinnya atau tidak ya? Ini tidak disebutkan ya, ada janinnya atau tidak. Bismillah, apakah masih bisa dipertahankan? Jikalau ini usia kehamilan 8 minggu memang seharusnya sudah ada janin ya dan detak jantungnya. Terus kemudian jika belum ada, misalkan belum ada janin, bisa menunggu ya sampai usia kehamilan 12 atau sampai dengan 14-an minggu. Jika usia 12-an minggu belum ada detak jantung, maka bisa dipastikan itu merupakan hamil kosong. Terus ini 8 minggu tidak dijelaskan apakah ada janin atau tidak. Misalkan ada janin tetapi tidak ada detak jantung, itu harus dikontrolkan ya. 2 minggu lagi bisa kontrol USG, 2 minggu atau 1 minggu bisa, untuk melihat apakah janinnya itu bergerak ya. Karena usia seperti itu 8 minggu itu jika sudah ada janinnya sudah bergerak ya, seperti bola memantul-mantul seperti itu ya. Jika tidak bergerak maka bisa dicurigai terjadi itu ya, terjadi kematian janin ya, jadi kematian mudikah ya. Jadi harus hati-hati memang kalau seperti ini. Jadi ini harus dipakai bed rest juga seperti ini. Pertanyaannya sudah 2 minggu lalu, kemungkinan ibunya itu sudah USG ya, sudah USG lagi. Terus bagaimana hasilnya, silakan komen di bawah ya. Memang kalau 8 minggu misalkan belum ada janin, bisa ditunggu ya sampai usia kehamilan 12-an minggu. Tetapi jika seperti ini tidak ada detak jantung, bisa kontrol ulang USG 2 minggu, 1 minggu atau 2 minggu lagi seperti itu ya. Kalau bisa dipertahankan atau tidaknya, jadi untuk menunggu hasil ulangan USG-nya bagaimana. Jika nanti 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi itu ternyata kelihatan detak jantungnya, maka bisa dipertahankan atau bisa nunggu ya. Kalau misalkan janinnya itu masih kokoh bulat seperti itu, bisa nunggu hingga usia kehamilan 12-an minggu. Oke, jawaban dari saya semoga bermanfaat ya, terima kasih. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya ini, malam Bu, sore ya ini, mau tanya dong, saya kan setelah melahirkan KB suntik 3 bulan, tapi kok terus-terusan haid, nggak berhenti, darahnya nggak banyak kok, cuma sedikit. Itu juga kadang 2 hari nggak ada sama sekali. Pas aku sholat subuhnya ada lagi, gimana itu? Oke, langsung saja saya jawab ya, tetapi silakan tombol subscribe di bawah ini bagi yang bertanya ataupun bagi yang belum, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Jadi ini setelah melahirkan itu KB 3 bulan ya, tapi haidnya itu terus-terusan ya, kadang cuma sedikit, 2 hari nggak ada, terus sholatnya ada lagi. Memang pengaruh dari suntik KB 3 bulan itu memang seperti itu ya, haidnya itu bisa sedikit-sedikit, kadang haid kadang tidak, bisa tidak haid sama sekali, ataupun bisa haidnya ngeflek seperti yang ibu alami ini, ngeflek yang flek 2 hari kemudian flek keluar lagi seperti itu. Banyak ya ibu-ibu yang mengalami seperti itu ya, suntik KB 3 bulan dan haidnya seperti itu. Kadang ada juga yang sebulan sekali tetapi hanya flek. Terus ada juga yang haidnya itu banyak seperti itu, tetapi memang setiap orang tidak sama, tetapi kebanyakan memang flek seperti yang ibu alami seperti ini. Jadi itu merupakan pengaruh dari suntik KB 3 bulan. Jadi tidak ini ya, jadi ibu tidak perlu takut. Memang
pengaruh dari suntik AB 3 bulan seperti itu, haidnya sedikit-sedikit ataupun kadang tidak haid sama sekali. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.